Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Cancer. Oke, sorry ya Lur ya. Readinganmu baru nongol. Karena beberapa waktu kemarin lagi sibuk banget, lagi banyak kerjaan di luar. Sorry, baru bisa ngereading untuk Cancer. Oke, seperti biasa ya. Ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Dan energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya Lur ya. Ada petunjuk apa untuk Cancer dalam waktu dekat di bulan ini? Oh iya, di daerah teman-teman lagi musim hujan nggak? Boleh deh nanti komen ya. Soalnya daerah saya lagi musim hujan, banyak banjir. Oh iya, semoga teman-teman yang sedang terdampak banjir bisa selalu kuat, sehat, bisa lancar rezekinya, amin ya Lur ya. Semoga tabah dalam menghadapi segala ujian. Cancer. Oke. Oke, seperti biasa videonya nggak diedit. Jadi kalau audionya kurang enak ya saya mohon maaf ya Lur ya. Dan ada situasi yang cukup mendalam di sini yang harus saya kupas ya untuk teman-teman semuanya. Wow. Oke, saya to the point ya. Cancer, semua Cancer ya, tolong diperhatikan. Ya, ini ada energi vice versa, yaitu ada hubungan yang akan terpisah di sini. Ada yang mau pergi dari hubungan ini, ya. Karena jujur ini capek banget. Dia merasa tertekan oleh sifat yang emosional, pencemburu, dan egonya tinggi. Renungkan sendiri-sendiri. Hati-hati dengan sifat. Ya, seseorang ini benar-benar capek banget, capek pakai banget nih. Ya, ini saya bicara serius. Ya, saya kembalikan ke teman-teman lagi. Ya, ini vice versa sih, bisa Cancer, bisa pasangannya. Ya direnungin aja sih. Kalau memang kamu ngerasa diri kamu cukup keras sifatnya, ya udah mulai sadari. Sebelum semuanya terlambat. Karena ini masih bisa diperbaiki gitu loh. Ya. Dan diperlukan kedewasaan bener dalam hubunganmu ini. Ya, kalau dikit-dikit emosi sensitif ya. Ya gimana? Siapa yang mau betah gitu loh? Ya jangan salahkan dia kalau pada akhirnya dia mencari kebahagiaan di luar. Ya. Karena gini sih. Seseorang yang selingkuh itu ya dimanapun tempat namanya selingkuh tetap salah kan gitu ya. Cuman kalau kita berpikir secara luas dan menggali lebih dalam tentang sebuah kasus perselingkuhan, itu sebagian besar ya disebabkan oleh sifat gitu loh. Hati-hati ya. Mungkin banyak orang berpikir, wah dia selingkuh nih. Wong dia selingkuh karena nggak cukup dengan satu pasangan gitu. Dia butuh yang cantik, yang ganteng, yang lebih dan lebih. Ya nggak selalu seperti itu loh, gitu loh. Bukan berarti saya di sini mendukung orang yang selingkuh, enggak. Saya menyampaikan ini agar kedepannya tidak terjadi yang disebut dengan perselingkuhan itu, ya. Ya udah waktunya sih sekarang itu untuk ngerenung ya. Renungkan diri sendiri gitu loh. Ya. Berhenti menyalahkan, nggak ada habisnya kalau nyalahkan terus. Ya menyalahkan keadaan lah, menyalahkan si A, si B, nyalahkan dia, bla bla bla. Ya nggak ada salahnya sebenarnya. Kamu mau nyalahkan silakan, sah-sah saja. Cuman tuh tadi
Belajarlah merenung juga. Mungkin ada yang salah juga denganmu. Mungkin dirimu terlalu keras, ya, atau mungkin terlalu sensitif, dikit-dikit marah, hal-hal kecil pun dibesar-besarin. Itu apa coba? Kok nggak dewasa banget sih? Ya, yang jelas di sini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya terserah sih mau baikin atau enggak gitu loh. Saya kembalikan ke diri masing-masing lagi. Sorry ya, diri dengan kali ini cukup serius, ya, dan perlu kedewasaan dalam mendengarkan readingan di sini, karena di sini lebih dari sekedar readingan, ya. Oke lur, Cancer, ya. Itu tadi energi vice versa, cukup kamu renungkan. Ini bisa Cancer, bisa pasangan Cancer itu sendiri ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gimana ya? Jujur, ada situasi di sini beberapa di antara Cancer memang serba salah sih sebenarnya ya gitu loh. Bertahan sakit, nggak bertahan bagaimana gitu loh. Ya, kamu ngerasa tertekan di sini gitu. Siapa nih yang sedang ngerasa tertekan oleh keadaan gitu? Entah kenapa kamu seakan-akan selalu disalahkan atau dikambing hitamkan gitu. Ya, ya karena dia mau menang sendiri sih, dia nggak mau mengakui dia salah gitu loh. Ya, oke. Jadi ya kalau misalkan ya pada akhirnya ada hubungan yang akan pergi dari hubungan ini, ya udah jangan saling menyalahkan lah gitu loh. Karena nggak ada gunanya juga sih saling menyalahkan. Cukup renungkan dan introspeksi. Ya kedepannya sih kalau aku rasakan ya dari Cancer itu sendiri ya. Sini ada peluang ya. Kalau aku rasakan sih ada peluang ya. Kalau mengenai hubungan, ya ini hubungan sebenarnya masih bisa diperbaiki ya. Tapi itu tadi butuh kesabaran ekstra. Dan juga di sini untuk teman-teman Cancer yang sebelumnya mungkin merasakan rezeki di depan mata kok hilang. Siapa nih? Ya, contoh nih, misalkan contoh kecil aja. Misalkan nih ada peluang jabatan ya gitu. Misalkan kamu itu ditawarin naik jabatan nih gitu. Nah, nggak tahu yang cuma di PHP-in doang kayak gitu. Atau mungkin ada gambaran rezeki di depan kamu, misalkan ada yang misalkan dari nawar produk kamu, barang kamu atau sesuatu yang kamu jual, ketika hari H kok lepas, kok nggak jadi, kok gagal, kenapa gitu loh. Ya itu yang sebelumnya sih. Cuman di sini kalau aku rasakan ya, kegagalan yang atau mungkin rezeki itu bukan rezeki kamu lah gitu aja ya. Kita berpikir secara sehat, berpikir secara luas. Ya udahlah yang kemarin-kemarin nggak kamu dapetin, ya udah itu bukan rezeki kamu. Kamu harus tetap rendah hati, ya. Kamu harus tetap berpikir secara luas gitu agar apa yang menjadi hak kamu di sini bisa kamu dapetin gitu loh. Dan di akhir bulan ini, kalau kurasakan ada peluang lagi di sini, ya. Ya semoga aja ini bisa membantu dan menolong teman-teman ya yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah di sini untuk teman-teman yang kalau mau lebih rinci dari readingannya, bisa kamu cek di video sebelumnya. Itu sudah saya tayangin ya. Untuk Cancer di bulan ini sudah saya tayangin, itu di situ saya rincikan. Kalau di readingan dalam waktu kedepannya ini sih, dalam waktu dekat ini lebih kepada petunjuk-petunjuk ya, atau hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi dan perlu kamu hindarilah gitu loh ya. Makanya tadi di awal saya bahas tentang sifat ya, hati-hati bener, please hati-hati bener deh. Kalau nggak sadar dari saat ini, masa iya tunggu ada kejadian yang menyakitkan baru sadar? Ujung-ujungnya sadarnya telat gitu loh. Menyesal. Jangan sampai itu terjadi lur gitu loh ya. Jadi apa yang saya bahas di sini ya cukup direnungin saja, cukup diperhatikan ya, dirasakan gitu loh. Kalau memang kamu merasakan hal yang saya sampaikan ini ya cepat sadari gitu loh. Agar sesuatu yang buruk itu tidak terjadi. Cuman kalau diabaikan gitu saja ya kembali ke diri teman-teman lagi sih nantinya ya. Ya gitu. Ya di sini apa ya? Mati satu tumbuh 1000 gitu. Ya, mati satu tumbuh 1000 artinya
ini ada sesuatu yang bisa positif bisa negatif ya. Ini ya. Untuk teman-teman yang saat ini lagi berantem, lagi ribut mungkin sama pasangannya, lebih ini energi pasangan kamu di sini, energi asmara kamu lagi ribut di sini, lagi bermasalah, ya, berantem. Ya ini nanti mendekati akhir bulan ya. Ada seseorang yang akan hadir di sini. Seseorang ini cukup membuat kamu nyaman, cukup membuat kamu tenang. Ya mungkin ada yang sudah merasakan hal itu. Ya sebenarnya sih saya nggak bisa nyalahin tentang hal itu sih ya, karena kembali ke persepsi masing-masing. Karena mungkin kamu mencari kebahagiaan di luar ini ya karena kamu tertekan, kamu sakit sama sikap dia, sifat dia. Kamu mau ngomong, takut dia marah. Jadi seakan-akan serba salah aja gitu loh. Nah sehingga kegaduhan ya dan kegelisahan kamu di sini itu menarik energi orang ketiga itu hadir gitu loh. Ya, ya mungkin kamu di sini lebih kepada aku cuman hiburan aja kok sama dia, ngobrol aja kok bla 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 gitu, sharing doang lah bla bla bla, temen doang lah gitu. Ya silahkan, cuman ini aku rasakan bisa tumbuh perasaan sih ya nanti ke depannya, ini bisa dia bisa kamu nih. Ya hati-hati aja sih kalau memang kamu sudah punya pasangan, ya hal ini perlu kamu pertimbangkan gitu loh. Ya semoga aja nggak terjadi sih ya. Cuman tetap saya akan sampaikan hal ini begitu. Lanjut lagi di sini, Cancer. Hal baik itu ada di penghujung bulan ini. Jadi situasi ini memang sangat mencekam ya beberapa di antara Cancer ya, dari berbagai sisi lah. Dalam segi karir pun juga sama. Entah kenapa kamu kayak capek banget sih dengan keadaan yang ada, dengan orang-orang di lingkungan kerja kamu ya, sehingga memancing-mancing emosi kamu di sini gitu. Ya, lagi-lagi kamu harus berpikir jernih, udah harus rendah hati ya. Ya walaupun ini sulit, tapi ini demi kebaikan kamu gitu loh ya. Dan teman-teman Cancer di sini siapa yang punya rencana mau keluar dari tempat kerja di bulan ini ya, karena ya saya nggak bisa nyalahin kamu kalau kamu pada akhirnya memilih berhenti ataupun keluar dari tempat ini ya, saya nggak bisa nyalahin hal itu karena memang situasi yang kamu rasakan sakit gitu loh, tertekan. Jadi apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan itu seakan-akan nggak ada arti gitu loh, dan kamu kayak capek doang di sini. Apalagi lingkungan-lingkungan penjilat itu banyak banget bermunculan, manusia bermuka 10 bukan cuma 2 lagi ya, 10 di sini mukanya gitu loh. Kamu udah capek banget sebenarnya dengan keadaan itu. Tapi ya itu tadi ya saya kasih pesan juga di sini untuk teman-teman yang mungkin sudah ada planning rencana mau keluar, mau resign, mau pindah lah, mau apa bla bla bla. Itu ada peluang ya, peluang ke arah itu ada sih. Cuma nanti mendekati akhir bulan gitu. Jadi saat ini jalinlah komunikasi sebanyak-banyaknya, silaturahmilah dengan banyak orang, siapapun itu, entah itu keluarga, teman lamamu, hubungin semuanya, karena rezeki kamu ada di antara mereka-mereka itu. Ya, ya peluang pekerjaan baru di sini ada, cuman mendekati akhir bulan, semoga terrealisasi. Ya semoga tawaran ini cocok sama kamu ya. Ya cocok dan nggak cocoknya ya kamu pertimbangkan sendiri sih nantinya ya. Kalau kurasakan ini peluang cukup bagus gitu ya. Kemudian di sini Cancer. Banyak yang akan mendekati kamu. Arti banyak ini lebih dari satu sih ya. Untuk teman-teman mau deket sama kamu, ya karena energi kamu sangat menarik sih ya, tapi ya itu tadi sih mendekati akhir bulan ya. Maka nanti kita lanjutin lagi sampai ke Mei. Bagaimana di Mei ini? Ya, semoga energi ini masih bisa berjalan sampai ke bulan Mei gitu loh. Ya kedepannya ya Cancer itu pada akhirnya banyak belajar sih dari sebuah kesalahan sebelum-sebelumnya ya. Apa yang kamu lalui, kamu bisa sampai ke hari ini itu amazing banget loh. Kamu luar biasa, kamu hebat. Walaupun di mata orang di luar sana kamu bla 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 lah, kamu ya mereka nggak tahu siapa kamu gitu aja sih
Yang jelas perjuangan kamu nyampe ke titik ini tuh luar biasa banget. Kamu bisa berdiri sampai hari ini tuh memang luar biasa banget gitu loh. Jadi jangan sia-siakan perjuangan itu, ya. Tetap optimis ya, Lur ya. Walaupun belenggu sedang mengikat kamu ya, sebagian di sini dengan keadaan, jujur sih keadaan yang dilalui si Cancer ini nggak mudah sih sebenarnya. Jujur aja sih nggak mudah untuk dilalui ya kan. Tapi kembali lagi, situasi ini memaksa kamu untuk bangkit gitu loh. Ya kamu mau sampai kapan? Kalau kamu nggak bergerak, kamu nggak mengupgrade, kamu nggak bangkit, kamu nggak nyemangatin diri kamu, ya siapa lagi gitu loh. Saya di sini hanya bisa ngoceh kayak gini gitu. Ya harapan saya teman-teman bisa kebangkit lagi emosi, semangat, emosi semangatnya ya maksudnya ya gitu loh. Karena langkah kamu ke depan itu makin banyak hal-hal positif gitu loh. Karena nanti ke depannya ya, semoga nih sampai ke Mei ya, semoga di Mei ini banyak perubahan dari Cancer itu sendiri gitu loh. Ya walaupun satu sisi banyak orang menilai dirimu itu negatif lah, contoh dirimu suka emosi lah, bla 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 gitu misalkan ya. Ya tapi itu tadi sih uh, Cancer nggak senegatif itu sih gitu. Ya logika aja sih, orang marah pasti ada sebabnya kan gitu ya. Nah, dan si Cancer ini ya walaupun dia drop ya, ini uniknya Cancer tuh gini loh. Dia dihantam masalah badai sebesar apapun gitu. Dia bagaikan sesuatu tuh masih bisa berdiri. Jatuh ya nggak lama berdiri lagi. Ketika dia sulit, ketika dia dihadapkan situasi berat, disitulah kinerja, ya perasaan, batin, pikiran dan otak itu saling bersinkron, ya sinkronisasi semuanya. Berpikir keras di sini, inilah yang membuat kamu cepat keluar dan akan berdatangan petunjuk demi petunjuk untuk kamu keluar dari situasi ini gitu loh. Ya lagi-lagi ingat satu hal, ya kalau kamu nggak segera bangkit dari situasi ini, ya kapan lagi? Dan siapa lagi? Karena nggak ada yang bisa merubahmu kecuali diri kamu sendiri. Ya, kamu harus semangatin diri kamu. Kamu jangan ngeluh lah kalau bisa. Ya saya tahu situasi ini memang nggak mudah untuk kamu lalui. Tapi ketika kamu ngeluh, gunanya apa sih? Gitu aja sih. Tanya sama dirimu. Karena ini bukan jati dirimu gitu loh ya. Memang situasi sulit yang dihadapi Cancer. Jujur ya, saya belak-belakan deh. Kamu rasakan sendiri. Tapi bukan berarti kamu bisa kalah dengan keadaan ini, gitu loh. Kamu nyampe ke hari ini, berdiri sampai detik ini tuh luar biasa. Masa iya kamu akan hilangkan ya perjalanan kamu sejauh ini hanya karena keadaan gitu loh. Ya, kamu harus bisa melawan keadaan ini gitu. Ya, kamu harus kembali ke jati diri kamu. Cancer banyak orang kreatif. Ya, Cancer tipikal pemikir cepat. Oke, pemikir karakter-karakter yang tegas dan pemikir cepat, Cancer, Leo, Scorpio, ya, itu punya pemikir tipikal orang yang instan gitu dalam berpikir cepat gitu, ya. Tapi itu tadi kelemahannya ya memang kadang emosinya itu tadi sih. Kalau udah meledak, waduh. Ya ini sebagai PR juga sih untuk teman-teman semua. Ya walaupun sering saya bahas tentang emosi, ya ini dalam proses. Si Cancer itu dalam proses memperbaiki diri. Please, saat ini PR-nya ya untuk teman-teman semua, yuk berpikir secara luas lagi. Ya renungkan, kamu harus mencapai ketenangan di sini. Tenangkan diri kamu, dinginkan dulu diri kamu ini. Kamu harus istirahat dulu sejenak untuk tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Sejenak saja. Ya, bisa kamu istirahat sambil ibadah. Nah, kan bisa tenang tuh. Jadi ibadah kamu fokus tuh benar-benar untuk waktu istirahat kamu lah. Untuk menenangkan diri kamu, ya kamu dekat sama Tuhan kamu. Itu loh. Nanti kamu boleh berpikir tentang ini semua lagi, boleh gitu loh. Tapi kalau kamu terus-terusan membiarkan pikiran kamu, mau tidur aja kepikiran, siapa lah ini si orangnya nih. Bukannya tidur malah kepikiran, akhirnya apa, jadi insomnia gitu loh. Ya, yuk. Masih banyak kok hal-hal yang luas, yang baik di luar sana yang bisa kamu lakukan, Lur. Kayak gitu. Ya. Saat ini ya teman-teman semua, saya kasih clue. Yuk, dekatkan dirimu dengan
Sang Pencipta semesta dalam proses ibadah, perbaiki, tingkatkan ya. Tingkatkan terus lagi ibadah kamu. Ini yang penting ya. Sorry, di sini bukannya saya ceramah atau apa, bukan sok pinter bla bla bla, enggak ya. Saya hanya sekedar mengingatkan dan ini sebagai saran saja. Dan ini jujur penting banget. Ya mungkin banyak orang nggak begitu menyadari, sadar tapi susah melakukannya ya. Tapi ini adalah sebuah hal yang sangat penting karena pondasi kamu ada di situ. Kalau batin kamu tenang, maka segala hal yang positif itu bisa masuk ke dalam diri kamu. Kayak gitu. Ya, itu satu. Kemudian nanti ya sabar dulu deh ya, coba amati nanti sampai ke akhir bulan dan sampai ke tanggal 5 Mei ya. Di sini dari tanggal 22 sampai ke tanggal 5 Mei itu paling lama, kamu amatin aja hal baik apa yang bisa kamu rasakan nantinya. Oke, peluang, kerasa banget tentang peluang di sini. Kesempatan, kamu punya kesempatan kok di sini untuk keluar dari ini semua dan banyak petunjuk yang nanti akan kamu dapatkan. Ya, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mencari tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Kamu pasti akan ketemu hal itu. Lanjut lagi. Ya, saya juga di sini tidak bisa menyalahkan untuk teman-teman yang pada akhirnya memilih pergi dari hubungan ini. Itu hak kamu, itu keputusan kamu, dan sekali lagi, apapun keputusan yang kamu ambil di bulan ini, jangan sekali-kali kamu sesali. Ya, buruk itu hanya menurut orang lain gitu loh. Ya, baik dan tidaknya sebuah keputusan itu yang sudah kamu ambil nantinya, ataupun keputusan yang akan kamu ambil, ya, itu akan terbaik untukmu. Itu yang terbaik untukmu. Walaupun ada orang yang mengatakan, wah keputusanmu salah, bla 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 bla. Lur, baik dan tidak baiknya itu kamu yang tahu sebenarnya. Ya, baik menurut mereka belum tentu baik kan menurut kamu. Jadi mengenai baik dan tidak itu sebenarnya hak kita atau diri kita lah yang tahu gitu. Sama dengan apa yang ku bahas di sini. Apa yang ku sharingkan sama teman-teman semua, ya ini bisa nilai baik dan tidak baik itu tergantung persepsi kamu sendiri gitu loh. Sama dalam kehidupan kamu juga gitu. Keputusan, kalau kamu udah yakin dengan keputusan kamu, ya udah ambil keputusan itu. Ya kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak baik dari keputusan itu, ya dari hal yang tidak baik itu akan menjadi baik gitu loh, Lur. Ya. Dan Cancer di bulan ini kamu harus tegas. Ya, kamu harus tegas dengan, ya kamu rasakan sendirilah keadaan itu. Kalau keadaan itu memang sudah tidak memungkinkan kamu untuk bertahan, ya jangan kamu paksa gitu. Yang ada akan menyiksa kamu sendiri, ya. Oke. Kan? Tak minum dulu ya. Sorry. Oke, lanjut ya. Cancer, ketakutan kamu, kecemasan kamu, ya, ya wajar lah ya, mungkin karena keadaan tadi ya. Cuman jangan sampai ya ketakutan itu menguasai diri kamu, jangan sampai kecemasan itu membelenggu diri kamu, karena hal itu akan mempersulit kamu dalam mengambil sebuah tindakan atau sebuah langkah, kayak gitu sih, ya. Yang jelas kamu rasakan sendiri, kamu amati sendiri, nanti ke depannya di rentan waktu tanggal 26 sampai ke tanggal 5 Mei ya kamu lihat sendiri hal baik apa yang akan datang. Saya nggak bisa rincikan tentang hal itu karena setiap orang pasti akan merasakan hal-hal yang berbeda-beda. Karena sifat ini, readingan ini adalah general reading. Kayak gitu ya Lor ya. Ntar ya. Gini sih. Ya kedepannya Cancer itu lebih humble aja sih orangnya ya. Ya mungkin kalau saat ini lagi panas-panasnya, cuman kedepannya kamu lebih bijak, dan kedewasaan kamu cukup kerasa di sini. Ya, ya walaupun notabene ada yang menilai kamu kurang dewasa lah atau apalah gitu. Ya mengenai kedewasaan itu kan sebuah proses ya. Gitu. Ya kamu di bulan ini sih
Kamu harus kuat secara mental, kamu harus tutup telinga kamu gitu loh. Kamu fokus sama diri kamu, ya. Perjuangkan diri kamu, Lur. Kayak gitu. Ya, kalau kurasakan ya kedewasaan itu mulai meningkat ya nanti ke depannya, dan lebih lebih apa ya, akhirnya bisa tersenyum kembali gitu loh. Kalau kurasakan ya Cancer tuh pada akhirnya bisa tersenyum kembali, yaitu nanti mendekati akhir bulan sampai ke awal Mei. Ya, karena sesuatu hal yang membuat kamu rumit akhirnya ketemu jawabannya, begitu. Makanya hal ini ada kaitan dengan masalah ibadah tadi. Itu dasar atau pondasinya, ya. Ayo rajin-rajin, rajin-rajin ibadah, sholat malam. Aduh sorry ya. Ya, karena itu penting banget sih. Agar hal baik itu bisa cepat datang sama kamu. Apa yang kamu takuti, ya, coba kamu renungkan lagi. Apa sih yang kamu takutkan? Nyata nggak sih? Kamu tahu nggak yang kamu takutkan itu terjadi atau nggak gitu loh? Kamu tahu nggak itu nyata atau tidak? Kalau kamu banyak nggak tahunya, ya kenapa kamu harus mengikuti ketakutan itu? Tanya sama dirimu kayak gitu. Ya, oke? Ya, nanti kedepannya banyak orang-orang baik yang akan kamu temui. Ya, ada yang pindah kerja, iya ada pindah kerja tadi. Dan kamu akan bertemu dengan suatu lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru juga, ya, yang akan lebih banyak peduli sama kamu, yang mendukung kamu. Kayak gitu. Ya mungkin saat ini kamu sedang berada di lingkungan atau pertemanan yang toksik, ya nanti kamu akan dapat teman-teman yang baru, orang-orang yang jauh lebih baik, kayak gitu. Ya. Wow, semoga perubahan ini bisa dirasakan semua Cancer, amin ya robbal alamin. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Tapi ingat satu hal, saya di sini hanya bisa menyampaikan seperti ini, ya. Keputusan di tangan kamu, perubahan ada di diri kamu. Kalau kamu nggak memaksa diri kamu merubah segala sesuatu dalam dirimu mulai saat ini, ya kapan lagi gitu loh, ya. Udah waktunya bangkit, ya, merenungi segala sesuatu hal, memperbaiki itu, ya. Kamu bisa, pasti bisa. Bukan cuman bisa, tapi saya to the point, kamu pasti bisa. Gitu loh. Saat ini mungkin kamu lagi terpuruk, tapi tidak untuk nantinya. Kamu harus punya mindset di sini. Kamu harus membentuk pola pikir kamu. Kamu harus meningkatkan kedewasaan kamu di sini. Ya. Nah, kembali lagi mengenai hubungan, ya itu tadi. Kalau kamu nggak kuat, jangan kamu paksa. Itu aja poinnya. Oke? Nggak usah takut nanti bla 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 bla. Contoh ya, mungkin kamu takut misalkan nih, kamu sudah terlalu banyak berbuat baik sama orang terdekat, ya, bisa teman bla 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 gitu, ya. Terus kamu ibaratnya saat ini mungkin nggak begitu berbuat baik lagi. Kalau kamu nggak berbuat baik nanti takut dia pergi, ya. Dia ini bisa siapapun lah, ya, bisa teman, bisa siapapun gitu. Ya, segala ketakutan kamu saat ini perlu kamu kendalikan gitu loh. Karena apa ya? Karena aku rasakan Cancer ini, ya saya bukan ngasih PHP, bukan apa enggak ya. Cuman kamu rasakan sendirilah, jujur aja kamu rasakan sendiri nanti. Karena yang bisa menilai ini baik dan tidak baiknya, ya nanti di mendekati akhir bulan ini ya kamu gitu loh. Ya, please tolong deh semua Cancer mulai saat ini, yuk rendamkan emosinya, banyak-banyak ibadah, ya, dan kamu berdoa betul-betul lah. Sungguh-sungguh bila perlu kamu teteskan air mata kamu. Bener-bener kamu meminta, rasakan kamu butuh banget di situ. Ya, ini nggak lama Lur. Insya Allah deh di akhir bulan ini, kalau nggak awal Mei, udah itu aja. Oke. Ya, ini saya kupas langsung kepada intinya lah. Saya nggak bisa terlalu rinci di sini kalau untuk readingan di waktu dekat ini ya. Kamu bisa cek di video sebelumnya. Oke, Cancer, ini bisa saya bahas untukmu. Ya, sorry ya kalau ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang kamu pahami, ya saya mohon maaf ya. Ini yang bisa saya bahas untukmu. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik di dalam readingan ini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Oke, bye-bye semuanya, Cancer.